Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu nusolli wa nusallim ala rasulil karim wa ba'du. Yang kami hormati Ustaz Zuhan, Ustaz Julwan, kemudian Pak RT, Pak Kus, dan anak-anak remaja yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini hari perdana. Wah, ramai sekali nih. Tidak panjang kalap, jadi ini perdana. Intinya nanti akan diserahkan ke Ustaz Julwan untuk mengajar dan mengatur semua kegiatan yang ada. Tetapi kami harapkan dari remaja ini ada inisiatifnya, gitu. Inisiatif misalnya nih sebelum pengajian sudah disiapkan misalnya aquanya, gitu ya. Kalau belum ada aquanya, bagaimana caranya? Nanya boleh sama saya, sama Pak Kus. Atau mau inisiatif patungan juga boleh, misalnya gitu. Misalnya ini contoh aja. Jadi kalau bisa Isya berjamaah di sini gitu. Udah digelar semua, persiapin ya buat Ustadz Julwan apa aja yang disiapkan. Itu sudah disiapkan. Terus yang selanjutnya nanti remaja-remaja ini intinya ini dipegang kendali lebih besar oleh remaja. Kalau ada kebuntuan atau ada keperluan yang sulit diinikan, bisa dikoordinasikan ke Ustadz Julwan, ke saya dan ke Pak RT, gitu ya. Jadi misalnya nih yang kemarin kita obrolin mau hadroh gitu, cuman harus ada uang sekitar 5 juta nih gitu. Nah, misalnya gitu ya. Berarti kita harus bikin proposal, misalnya bikin dulu organisasiannya, bentuk dulu. Ini ketuanya mana? Siapa? Basya mana? Itu lagi jawab tuh. Oh, lagi nih. Si Bian. Intinya begitulah ya, nanti ini kan. Jadi dibuat kepengurusannya kalau bisa. Ya sederhana, ada uang kas itu. Belajar berorganisasi. Dan itu gak wajib, gak usah dibuat bingung, dibuat santai aja. Gak mesti harus begini, gak mesti harus begitu. Mungkin seperti itu dari saya. Nah, ini kita minta juga arahannya dari Pak RT. Mudah-mudahan Pak RT saya yakin support sekali gitu dengan kegiatan ini. Jadi kita dengarkan wejangan dari Pak RT. Mau Pak RT silakan Pak RT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada malam hari ini Pak Ustadz Tahya, Pak Ustadz Julwan dan Bapak Kusrianto ikut dalam mendampingi anak-anak kita semuanya, remaja kita selaku penerus bangsa, penerus agama, dan mudah-mudahan dengan adanya pengajian seperti ini remaja kita bisa berkembang. Kalian ngajak 1 orang, 5 orang juga udah bagus sekali. Terus ngajak, memang kalau ngaji itu berat. Kalau main mabar, wah nggak disuruh aja nyamperin kan gitu. Dan ingat, suatu organisasi atau suatu perkumpulan akan hancur apabila ada orang yang tidak suka. Jadi kalaupun ada permasalahan secara pribadi dibicarakan atau bersifatnya umum dirembukan supaya apa? Supaya organisasinya terus berjalan. Kami dari pihak KRT-an yang bersifatnya karena Mushola Huda ini adanya di tempat RT 14 dan tapi remajanya sifatnya ada yang RT 4 dan RT 14 dan sekitarnya yang mau ikut ngaji silakan. Jadi remaja pengajian ini sifatnya umum, bukan remaja pengajian RT 14. Itu perlu dikecamkan dulu ya buat kalian semua. Oh itu jangan, ini pengajian anak RT 14 bukan. Ini pengajian Mushola Al-Huda, sifatnya seperti itu agar remaja-remaja lain yang mungkin di luar RT ataupun yang sekitar sini yang ingin bergabung bisa ikut seperti itu. Dan ajak terus kayak Naila, ajak lagi teman-teman ceweknya, cowoknya alhamdulillah. Ini kalau sudah bertahan, saya yakin terus berkembang gitu yang pertama. Dan yang kedua, pengurus RT kalau udah seperti ini pasti akan mendukung dari segala hal. Ya, dari segala hal, mungkin nanti kalian ingin mengadakan PHBI, itu kita akan support. Tapi kita selaku orang tua, selaku pengurus RT, tergantung kalian ini melihatnya nih.
Mudah-mudahan sih bukannya pedesnya sambal kan seperti itu, atau anget-angetnya tai ayam. Ya, jadi mudah-mudahan ini istiqomah buat kalian semua. Mudah-mudahan kalian terus belajar, dan pesan saya, kalaupun nanti ada hadroh, mau latihan hadroh, dalam sebulan itu ada sekalinya di malam Senin yang keberapa, tolong dimulai hadrohnya jangan sampai malam banget, sebab lingkungan kita ini lingkungan tertutup. Beda dengan musola Al Hasanah. Kalau Hasanah sampai malam dia main hadroh, ya karena lingkungannya di luar, artinya terbuka. Kalau kita di sana rumah, di sini rumah, di bawah juga rumah, jadi lingkungan tertutup. Jadi ada batasannya. Mungkin kalau mau latihan hadroh, jam sampai jam berapa gitu, supaya untuk tidak mengganggu lingkungan. Terus dijaga musola ini. Ini musola kita bersama, aulanya juga bersama. Silakan di aula ini boleh berkumpul, cuman buat yang positif. Ya kayak kemarin, umpamanya ada kegiatan apa, silakan sini digunakan. Dan ini kalau saya perhatikan musola kita ini untuk azan agak sulit. Bapak-bapaknya, apalagi bapak-bapaknya banyak yang punya aktivitas kerja. Mungkin remaja-remaja yang ingin mau azan, dipersilakan, nggak usah malu-malu. Silakan, mungkin Rehan atau Dava, saya malu. Emang kalau awalnya malu, tapi lama-lama bisa bagus kok. Tolong dijadwalkan atau dipersiapkan untuk azannya. Azan itu nggak harus bagus suaranya, tapi yang penting ada kemauannya. Namanya belajar itu malu, tapi kalau udah kita melakukannya nggak malu lagi, kan seperti itu. Jadi intinya kami selaku pengurus yang ada bertempatan di musola ini, wilayahnya, mendukung kalian semua dari segala hal untuk kemajuan pengajian musola Al-Huda, majelis musola Al-Huda seperti itu. Alhamdulillah bisa berjalan, mudah-mudahan terus berkembang dan menjadi organisasi yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak RT. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau kita bisa menjalankan, kita bisa terapkan dalam kedepannya nanti. Nah, untuk remaja-remaja musola Al-Huda, sekali lagi ajak yang lain. Jadi nggak mesti Gang Langgar 4, boleh Gang Langgar 3 juga. Boleh yang di atas, yang di bawah, ajak semua ya. Supaya apa? Supaya silaturahminya lebih banyak lagi. Nanti kan kalau silaturahminya banyak, bisa bertukar pikiran, ya, bisa seterusnya dan seterusnya. Nah, ini pengajian adalah bagian daripada start awal untuk kalian bisa wadah berkumpul. Nanti mungkin bisa ada kegiatan tanding futsal, boleh aja gitu, nanti dibuat saja. Kegiatan yang sifatnya nanti mengasah skill dari setiap individu, ya. Nanti kedepannya bisa jadi belajar bekam, gitu, nggak apa-apa. Nanti banyak hal, ya. Jadi banyak yang bisa diinikan. Tapi santai aja. Kami berada di sini bukan untuk mengawasi. Nanti kalian kita tinggal sama Ustadz aja biar lebih nyaman nanti. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi qad hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wa nasir al-haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan dengan kesehatan ini berkumpul di sini menjadi manfaat dan keberkahan buat kita semua ya. Nah, ini beberapa ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal.
Ya mungkin kemarin malam Sabtu pertemuan pertama nggak bisa hadir ya. Kemarin yang hadir ada Randy, terus Damar, siapa lagi, Pasya, mana Pasya? Terus Alif, terus siapa lagi ya? Najar. Udah ya? Oh iya, mau Hari ya. Berarti yang belum tahu ini satu siapa? Dava. Ini Raihan. Oh yang kemarin mancing ya? Hobi ya? Rehan. Satu lagi siapa? Raka. Asa. Oh iya. Yang belakang Putri cuman berdua. Oh iya. Siapa aja namanya? Naila. Satu lagi? Naila, Sheila. Oke. Ya mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Tetap diberikan semangat dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Baik, sholawat dan salam semoga Allah limpahkan, Allah tambahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga dan sahabatnya. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat, juga dikumpulkan di padang mahsyar di bawah panji beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, terkait ilmu, nah tujuan kalian datang kemari kan untuk ngaji ya, ngaji. Jadi niat berangkat dari rumah itu untuk ngaji. Nah, ngaji itu apa sih? Ya, yaitu menuntut ilmu. Jadi sebelum saya masuk ke materi pembahasan yang saya sudah share di grup itu tentang Safinatus Shalah ya. Safinatus Shalah yang saya bawa kitab Sulamul Munajah. Jadi sebelum masuk ke materi, saya akan jabarkan sedikit tentang ilmu. Jadi ngaji itu menuntut ilmu. Nah, sekarang ada yang tahu tujuan dari menuntut ilmu itu apa? Siapa aja boleh. Tujuan dari menuntut ilmu atau dari belajar lah. Tujuan belajar itu apa? Menambah wawasan. Yang lain? Mencari ridho Allah. Bagus. Terus siapa lagi? Nggak apa-apa. Apa yang ada di pikiran kalian sampaikan. Apa tujuan belajar atau menuntut ilmu? Tadi yang pertama menambah wawasan, ya, menambah pengetahuan. Yang kedua mencari ridho Allah, ya, untuk mendapatkan rahmat dan keberkahannya. Ada lagi? Oke. Nah, jadi yang tadi dibilang sama Randy dan Fahri, ya itu tepat. Jadi kalau saya boleh tambahkan, kalau boleh kita rangkum, dibikin simple gitu ya. Tujuan menuntut ilmu itu ada 3, ya. Ada 3 yang bisa kita jadikan patokan. Kenapa sih saya harus menuntut ilmu, gitu kan? Yang pertama itu adalah kewajiban. Jadi belajar itu wajib. Apa dasarnya? Sebagaimana hadis Rasulullah riwayat Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu, belajar, menggali ilmu, mempelajari suatu ilmu atau apapun itu, maka hukumnya fardu ain, ya, bagi setiap muslim. Jadi hukumnya fardu ain, gak bisa diwakilkan. Misalkan Randy sakit, ke Mar, gantiin gue ya, itu kan yang dapat ilmu Damar kan. Kalau Randy gak hadir ya sudah tidak dapat ilmu gitu. Jadi itu yang disebut dengan fardu ain. Jadi wajib secara individual, secara perorangan, sebagaimana kita sholat 5 waktu. Jadi gitu. Ala kulli muslimin. Kalian muslim kan? Nah, berarti wajib menuntut ilmu. Kalau yang gak ngaji berarti gak muslim. Bukan gitu. Yang gak ngaji, yang belum bisa ngaji, berarti memang belum Allah takdirkan untuk bisa berangkat ngaji. Makanya kalian yang hadir di sini, alhamdulillah wa syukrulillah, dengan izin Allah kalian bisa hadir di sini. Makanya inilah bukti rasa syukur kita, salah satu bukti rasa syukur kita kepada Allah dengan ya memanfaatkan kesehatan kita, waktu kita, kesempatan kita berkumpul di tempat yang semoga Allah muliakan ini, ya. Jadi itu yang pertama, tujuan menuntut ilmu adalah karena kewajiban. Yang namanya wajib, dulu pernah belajar, ketika kita melakukan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan mendapatkan dosa. Jadi kalau nggak ngaji,
sah. Ya, ingat itu. Jadi ketika kita niat dari rumah mau berangkat ngaji itu, ingat ini wajib. Ketika malas gitu kan, kadang manusia ada rasa malas ya. Duh, capek badan, males lah. Tapi ingat lagi, ini wajib nih. Kalau nggak ngaji ya dosa gitu kan. Nah itu yang pertama. Dalilnya apa tadi? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Lalu tujuan yang kedua adalah untuk kebermanfaatan. Jadi ilmu itu manfaat ya, untuk supaya menjadi manfaat ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau ini adalah sahabat Rasulullah yang menjadi khalifah keempat, juga menjadi menantu Rasulullah ya. Siapa istrinya Sayyidina Ali? Siti Fatimah. Siti Fatimah siapa? Putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Sayyidina Ali ini apa namanya disebutnya privilege ya. Selain dia sahabat, terus sepupu dari Nabi gitu kan, menjadi menantu dari Nabi. Setelah wafatnya beliau, Sayyidina Ali menjadi khalifah yang keempat ya, yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin. Nah, qaulnya Sayyidina Ali, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Semuanya bil ilmi, yaitu dengan ilmu apa? Ketika kita menginginkan dunia, artinya ketika ingin kemudahan dalam urusan dunia ya, kelancaran dalam urusan dunia, itu dengan ilmu. Kalau nggak ada ilmunya ya sulit ya. Misalkan yang nggak sekolah, nggak punya ijazah, mau ngelamar kerja susah kan. Itu contoh kecilnya. Artinya ijazah itu bukti pendidikan, bukti bahwa kalian ini berilmu gitu kan. Nah cuman ilmu itu tidak terbatas hanya pada ilmu sekolah. Nah, jadi gitu, ketika kita menginginkan kemudahan dalam urusan dunia, maka berilmulah, pelajari ilmu tentang urusan dunia. Lalu yang kedua, urusan akhirat. Seperti urusan akhirat itu keagamaan ya, kayak sholat ya, wudhu, zakat, puasa ya, itu semua urusan akhirat harus dengan ilmunya. Karena ada satu syair apa namanya, man amila bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa beramal tanpa ilmu, maka bisa dipastikan amalnya itu tertolak, tidak diterima. Karena apa? Karena salah, nggak ada ilmunya. Jadi misalkan begini, Damar disuruh sama bapaknya, sama bapaknya lah bikin bangku. Sedangkan Damar nggak tahu cara bikin bangku, ya udah bikin aja. Begitu selesai, Pak nih bangkunya gitu. Nah itu bangku ternyata nggak bisa dipakai duduk. Kita tahu kan fungsinya bangku itu untuk duduk kan, tapi Damar bikin asal-asalan karena nggak tahu ilmunya, nggak bisa cara bikin bangku. Dikasihlah bangku itu ke bapaknya, apa-apaan ini ya kan? Yang ada diterima nggak sama bapaknya itu bangku? Enggak. Tapi kalau misalkan tahu ilmu cara bikin bangku, bikin dengan bagus dan dipercantik lagi dengan seninya gitu kan, ukiran-ukiran segala macam, yakin pasti diterima dan punya nilai jual. Nah itulah pentingnya ilmu. Jadi kalau kita beramal tanpa ilmu, ya bisa jadi amalan kita ditolak gitu ya. Jadi makanya tadi yang saya bilang, terus yang terakhir tadi kan urusan dunia dan akhirat. Waman aradahuma, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, baik urusan dunia maupun akhirat, ya maka dengan ilmu juga. Nah jadi gitu. Yang kedua itu ilmu bermanfaat. Lalu ada lagi hadis tentang ilmu. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin ya. Ketika anak cucu Adam meninggal, maka terputus seluruh amalnya, sholatnya, zakatnya, semua terputus ya, kecuali 3 yang pahalanya itu mengalir terus sampai ke alam
barzah, ke alam kubur. Ya, itu yang disebut dengan sodako jariyah. Artinya sodako jariyah itu sodako yang pahalanya terus mengalir. Jadi ketika kita meninggal ya semua amalan yang kita lakukan di dunia itu ya putus, sudah selesai. Tapi hanya 3 yang tersisa. Ya, yang pertama sodakoh, ya sodakotin jariyatin. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Ya, yang ketiga anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi ketika kita wafat, anak kita mendoakan kita, nah, itu pahalanya ngalir terus karena anak kita ini soleh. Nah, jadi tujuan yang kedua menuntut ilmu itu agar menjadi manfaat. Selain ilmu itu bermanfaat, orang yang berilmu pun akan menjadi manfaat. Jadi sebaik-baik manusia itu yang bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Lalu dengan apa kita bisa memberikan manfaat kalau kita tidak memiliki ilmu? Jadi ingat, yang pertama kita menuntut ilmu itu karena kewajiban, yang kedua karena manfaat, ya. Nanti ilmu yang manfaat itu pun, misalkan Fahri bisa belajar sekarang, beberapa tahun kemudian bisa mengajarkan kepada yang lain, dan yang lain pun mengajarkan lagi kepada yang lain, lalu bisa diterapkan ajaran ilmunya itu di kehidupan sehari-hari. Misalkan mengajarkan tentang sholat, dipakai oleh yang lain itu untuk sholat, bermanfaat kan? Nah, itu selama si yang diajarkan itu melakukan apa yang diajarkan oleh Fahri, itu pahalanya ngalir terus, ya, walaupun Fahri sudah tiada. Tuh. Terus anak soleh yang mendoakan, maka dengan kita berilmu, insya Allah kita akan menjadi soleh dan menjadi ladang pahala untuk orang tua kita. Nah, itu salah satu bakti kita kepada orang tua dengan dengan menjadi orang yang berilmu, ya. Makanya semangat untuk belajar, ya. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut-takut. Ketika ada rasa aduh, males banget ini, mager. Nah, itu biasa. Saya pun kadang merasa seperti itu. Itu bisa kita hindarkan, kita bisa buang dengan keyakinan tadi, ini kewajiban. Gue pengen jadi orang yang bermanfaat, ya. Lalu yang ketiga, yang tadi Fahri bilang, demi untuk mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah. Jika Allah sudah memberikan rahmatnya kepada kita, maka Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, maka semuanya tiada artinya segalanya mudah, gitu kan? Ketika Allah ridho, semuanya akan mudah. Apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, Allah akan penuhi, insya Allah. Nah, tadi itu 3 tujuan kita menuntut ilmu, ya. Seperti yang saya bilang kemarin, saya itu berharap kalian ini haus akan ilmu, ya. Jangan berhenti di satu guru. Terus ilmu apa aja selama itu menunjukkan kebaikan, apalagi ilmu syariat, ya, ilmu agama. Kejar terus. Di mana ada majelis, di mana ada pengajian, datangi. Walaupun ya nggak bawa alat tulis, walaupun nggak pakai baju koko, misalkan dari mana nih habis main sama teman, di mana nongkrong di kafe, pulang-pulang ada majelis nih, ada pengajian, mampir bentar yuk. Walaupun sekejap kalian duduk di sana, akan mendapatkan rahmat Allah, gitu, ya. Itu keutamaan daripada ilmu. Sebenarnya kalau mau dijabarkan banyak sekali keutamaan ilmu itu. Nah, ini sedikit saja tujuan daripada kita menuntut ilmu. Ini karena kewajiban, ya, karena nanti akan terus-menerus turun-temurun kepada anak cucu kita. Kalau bukan kita, nanti siapa yang ngajarin anak-anak kita, gitu kan? Tuh. Terus yang kedua, agar bermanfaat baik ilmu itu maupun diri kita sendiri akan menjadi bermanfaat. Yang ketiga, ya, mendapatkan ridho Allah. Ya, semoga kita semua di sini yang hadir selalu dalam keridhaan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita mulai, ya. Nah, kita mulai sedikit mungkin pembukaan kitab ini. Itu Sulamul Munajat, itu syarah dari kitab Safinatus Shalah. Syarah itu artinya penjelas
penjelasan yang lebih rinci, yang lebih gamblang dari buku yang sebelumnya. Itu yang disebut dengan syarah. Nah, Safinatus Shalah ini dikarang oleh Imam Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya bin Umar Al-Hadrami yang lahir di Hadramaut, Yaman. Lalu yang mensyarah kitab Safinatus Shalah yaitu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar yang berasal dari Tanara, Serang, Banten. Yang disebut dengan kitab Sulamul Munajat. Nah, Syekh Nawawi ini ulama dari Indonesia, asli Indonesia, kelahiran Serang. Banyak karomah, banyak hikayat tentang beliau terkait kealiman, kewalian, ya. Seperti yang terakhir gitu diketahui ketika beliau kan dimakamkan di sana, dimakamkan di Mekah, ya. Syekh Nawawi ini dimakamkan di Mekah karena beliau memiliki prestasi yang sangat mengagumkan, menjadi imam besar Masjidil Haram, ya, Syekh Nawawi ini. Jadi begitu wafat, beliau dimakamkan di sana. Nah, kerajaan Arab Saudi ini mau melakukan pembangunan dan melewati makam beliau. Akhirnya tadinya ini ada makam wali nih, ada makam Syekh Nawawi gitu kan, kita pindahin aja ya, kita pindahin kata para pejabatnya. Begitu digali makamnya itu ternyata masih utuh, padahal sudah puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun di dalam kubur, tapi jasadnya masih utuh. Itu kabar terakhir ya, salah satu kewalian, ciri kewalian beliau Syekh Nawawi. Akhirnya makam itu nggak jadi dipindah. Jadinya proses pembangunan itu belok, gitu. Nggak jadi digusur makam itu, jadi belok. Itu salah satu karomah beliau. Jadi ya inilah salah satu karyanya dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar yang berasal dari Indonesia. Tapi kalau di pesantren pasti tahu nanti ada dua, ada Syekh Muhammad Nawawi, ada Syekh Imam An-Nawawi. Kalau Imam An-Nawawi itu dari Nawawa, dari negeri Nawawa, dari Mesir kalau nggak salah. Nah, itu orang Arab. Kalau Imam An-Nawawi, jadi negara kelahirannya itu Nawawa. Tapi kalau ini Syekh Nawawi Al-Bantani, atau ada yang menyebut dengan Al-Jawi, dari Jawa. Gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita kirim hadiah dulu ya kepada Nabi dan kepada pengarang kitab ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Rasulullah dan juga dari ulama-ulama yang mengarang kitab ini. Ila hadratin Nabiul Mustafa wa Rasulul Mujtaba wal Habibil Muqtaba Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin muallif hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani wa Syekh Sayyid Abdullah Al-Hadrami bin Umar. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khairi kulluha wa ilayhi yurja'ul amru kulluhu ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim iftah alaina fathan qariba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya, pada umumnya setiap kitab itu pasti diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena setiap kebaikan itu harus diawali dengan Bismillah. Nanti pada saat Idul Adha pun ketika kita memotong hewan kurban harus dengan Bismillah, maka menjadi halal. Kalau tanpa Bismillah jadinya haram, tidak boleh kita makan. Maka Bismillah ini sangat ampuh, ya, sangat ajaib. Kalau kita mau kaji tentang Bismillah mungkin nggak cukup 1 tahun ngaji Bismillah, gitu. Baik dari sisi alat, baik dari sisi huruf, kalam,
sisi syariatnya, sisi tauhid, segala macam. Bismillah ini bisa dikupas. Mungkin 1 tahun juga nggak cukup untuk kita mengkaji Bismillah. Jadi diharuskan setiap kita melakukan kegiatan atau hal-hal yang baik awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah Bismillahirrahmanirrahim, pengarang kitab memanjatkan puji syukur kepada Allah ya dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-pujian hanya milik Allah, hanya kepada Allah Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Ya. Tahu yang disebut alam? Alam itu apa? Ada alam semesta. Nah, alam itu ma siwallah ya. Kullu syai'in siwallah. Segala sesuatu selain Allah itu disebut dengan alam ya. Setiap yang Allah ciptakan itu disebut hadis. Hadis itu sesuatu yang baru diadakan. Nah, hadis ini disebut alam. Makanya Allah ini Tuhan semesta alam, seluruh alam. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik yang halus ya, yang tidak nampak ataupun yang nampak, itu semua adalah ciptaan Allah, disebut dengan alam. Maka di sini sifat Allah adalah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, Tuhan semesta alam yang mengurusi seluruh alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah mengucap hamdalah ya, kita iringi dengan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini adalah seorang nabi yang terakhir yang menjadi kekasih Allah ya, yang menjadi kekasih Allah. Khatamun Nabiyyin, Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para rasul, penutup para nabi, insan kamil ya. Nabi Muhammad ini adalah insan kamil, manusia yang sangat sempurna. Karena ya beliau ini adalah kekasih Allah. Sampai-sampai Allah pernah mengucapkan laula kayak Muhammad la khalaqtul alam. Jadi kata Allah, kalau bukan karenamu aku tidak akan pernah menciptakan alam dunia ini. Nah, kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad itu berbeda. Beliau sangat memperdulikan umatnya. Bahkan satu riwayat ketika beliau mendatangi penduduk Taif ya, di sana itu sangat benci, penduduk itu sangat benci kepada Rasulullah, sampai Rasulullah dihina, dicaci, bahkan dianiaya, disakiti, lemparin batu, wah, sampai berdarah-darah ya kan, hampir saja darahnya itu menetes ke tanah, sampai malaikat penunggu gunung, malaikat Jabal, ya Rasulullah, jika kau izinkan, Allah telah memerintahkan kepada kami, jika kau izinkan, akan aku balikan gunung ini di atas mereka. Tapi kata Rasul, jangan. Mungkin mereka saat ini belum beriman. Siapa tahu nanti keturunan mereka ada yang beriman kepada Allah dan kepadaku, kata Nabi. Betapa begitu mulianya kan karakter beliau. Jadi beliau ini tidak pernah menyerah menghadapi umatnya. Bahkan setiap selesai sholat 5 waktu, beliau selalu memohonkan ampun untuk umatnya. Setiap selesai sholat 5 waktu ya Allah, ampunilah dosa-dosa umatku, ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang akan dia kerjakan, yang telah dia lakukan maupun yang akan dia kerjakan. Rasulullah berdoa memohonkan ampun untuk umatnya, padahal nggak kenal sama kita. Kenal nggak sama Muhammad? Kenal nggak sama Nabi? Kenal. Emang pernah ketemu? Enggak ya. Nah, itulah kenal Nabi, cinta Nabi, rindu Nabi, walaupun tidak pernah bertemu dengan beliau, maka itulah orang-orang yang dirindukan oleh beliau, yang disebut sebagai saudara.
Ya. Jadi pada satu kisah, pada saat beliau berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah bersabda, "Aku sangat merindukan saudara-saudaraku." Sahabat bingung, "Saudara? Kami ini kan saudaramu ya Rasul." "Bukan, kalian itu sahabat." Kata Nabi, "Kalian itu sahabatku, bukan saudara." "Lalu siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah?" "Itu mereka nanti umat di akhir zaman yang tidak pernah bertemu denganku, ya, tidak pernah satu masa denganku, tapi mereka mencintaiku dan merindukanku. Mereka banyak bersolawat kepadaku, ya. Itulah saudara-saudaraku." Masya Allah, ya. Makanya malu dong kita dirinduin sama Nabi, makhluk yang sangat sempurna yang dicintai Allah, tapi kita nggak rindu sama Nabi, gitu kan? Maka ya salah satu bukti kita cinta kepada Nabi itu dengan memperbanyak sholawat. Ya, perbanyaklah sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau yang simpel malaikat sholawat Jibril, ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Perbanyaklah sholawat. Insya Allah, ya, dengan sholawat itu kita berharap kerinduan kita sampai kepada beliau dan kita nanti berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Tapi kalau kecintaan kita hanya kepada Rasulullah, ya, dengan memperbanyak sholawat, insya Allah kita berharap kita dikumpulkan bersama dengan beliau di bawah panji beliau. Amin ya rabbal alamin. Maka di sini juga pengarang kita bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan juga kepada keluarga dan sahabatnya semuanya. Nah, di sini ada keterangan dari Syekh Nawawi yang disebut dengan alih ini tidak hanya keluarga beliau, tapi atba'uhu walau asotan. Itu para pengikutnya di luar keluarga beliau. Jadi yang mengikuti beliau, mengikuti apa nih? Bukan kemana-mana ngikutin ngekor, bukan, tapi mengikuti ajaran beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, ya, walau asotan, meskipun dia orang yang suka bermaksiat. Jadi kita bersalawat gitu kepada semua pengikut Rasulullah, wala ashabihi, dan kepada para sahabatnya ajmain. Nah, masuk ke materi utama. Awwalu ma yajibu ala kulli muslimin, ya, i'tiqadu makna syahadatain wa tasmimu qalbihi alaihi. Ya. Jadi yang pertama, hal yang pertama diwajibkan kepada setiap orang Islam itu adalah meyakini makna daripada dua syahadat, ya, dua syahadatain. Jadi gini, kalau kalimat tauhid la ilaha illallah, ya, lanjutannya Muhammadur Rasulullah, itu artinya tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah atau rasulnya Allah. Tapi kalau asyhadu alla ilaha illallah itu adalah kalimat syahadat, kalimat persaksian. Harus ada kata aku bersaksi. Kalau aku bersaksinya itu hilang, maka tidak sah syahadatnya, ya. Jadi asyhadu, aku bersaksi bahwa la ilaha illallah, ya, alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini adalah salah satu dari rukun Islam. Jadi syahadat ini rukun Islam yang pertama. Yang disebut dengan rukun itu wajib, ya, seperti tadi halnya menuntut ilmu wajib, harus hafal dan harus melekat pada kalian. Kalau kalian mengaku muslim, maka harus ada rukun Islam pada diri kalian, ya. Yang pertama, kalian harus bersyahadat, menyaksikan bahwa hanya Allah lah Tuhan satu-satunya, ya, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar utusan Allah. Jadi, ya, mukjizat terbesarnya apa? Al-Quran. Kenapa bisa disebut mukjizat? Karena beliau ini disebut ummi, ya, buta huruf.
tapi bisa menyampaikan Al-Quran. Itu salah satu mujizatnya. Dan kenapa disebut mujizat? Dari zaman Rasulullah hingga sekarang Al-Quran tiada berubah. Huruf segala macamnya nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih. Allah jaga gitu. Nah, rukun Islam tadi harus sempurna semuanya. Yang namanya rukun itu kalau salah satu nggak ada maka batal. Itu yang disebut dengan rukun. Ya, salah satu hilang maka batal. Rukun Islam ada 5, salah satu nggak ada pada diri kita maka batal keislamannya. Ya, yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Kalau nggak sholat berarti batal Islamnya. Ya, jadi harus sholat sebagai pembeda kita dengan umat selain Islam. Semua itu harus ada. Nah, cuman memang yang kelima ini para ulama fikih menjadikan rukhsah atau keringanan. Artinya keringanan ini kalau memang kita belum mampu untuk melaksanakannya, maka belum menjadi kewajiban. Tapi kalau sudah mampu secara fisik, mental dan ongkos, itu menjadi wajib. Harus disempurnakan agamanya, ya. Wa tasmimu qalbihi alaihi, dan mematri kalimat itu, ya. Makna dari dua syahadat itu mematrinya di dalam hati kita. Ya. Harus ditanamkan secara kuat di dalam hati kita bahwa aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Harus kuat, harus dikuatkan di dalam hati kita. Yang disebut dengan memantapkan hati atau mematrinya di dalam hati itu bihaitsu la yaqau alaihi syakkun, ya, wala nisyanun, yang sekiranya tidak ada pada hatinya itu keraguan ataupun kelalaian, ya. Jadi nggak ada lagi ragu-ragu, yakin dengan sepenuh hati. Ya, yakin dengan keraguan itu beda. Kalau masih ada keraguan itu harus dihilangkan. Nah, itu kalimat dua syahadat. Jadi diawali rukun Islam itu dengan dua kalimat syahadat. Jadi kita harus mengenal tauhid dulu, mengesahkan Allah. Jangan sampai kita beribadah sholat kita tidak kenal siapa Tuhan kita, gitu kan? Makanya diawali dengan syahadat. Harus meyakini dalam hati, memantapkan hati kita dengan kuat, dengan penuh keyakinan tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, gitu. Waqad nasul ulama'u al-a'immatu ala wujubi fahmi ma'nahuma wa illa lam yantafi bihima sahibuhuma fil inqadi minal khuludi finnar. Karena kalau kita tidak memahami makna dari dua kalimat syahadat itu tidak akan bisa mencegah kita dari api neraka, ya. Ini kata Syekh Nawawi. Jadi syahadat itu bisa mencegah kita dari terbakarnya diri kita oleh api neraka. Siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka selamatlah ia, ya, dari siksa api neraka, masuk ke dalam surga. Itu pun hasil negosiasinya Nabi Muhammad dengan Allah. Ya Allah, kasihani umatku ya Allah, gitu. Kasihani umatku, kata Nabi. Umatku ini banyak yang berbuat dosa. Tahu Nabi ini bahwa umatnya ini banyak yang ceroboh, banyak yang sering melakukan dosa. Maka Rasulullah memohon kepada Allah, ampunilah, kasihani umatku. Iya, kata Allah. Siapa nanti umatmu pada akhir hayat yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan masuk ke dalam surga. Itu masih kepanjangan. Diringkas lagi, ya udah nggak apa-apa. Kalimat la ilaha illallah. Siapa yang mengucap kalimat la ilaha illallah masuk surga. Itu masih kepanjangan, ya Allah, kata Nabi. Maka siapa saja yang di akhir hayatnya hanya mengucap kalimat Allah, Allah, saking keluhnya lidah ketika sakaratul maut, Allah, Allah, masuk ke dalam surga. Itu jaminan yang dijaminkan oleh Rasulullah bagi umatnya, ya. Perjuangan Nabi kepada umat itu sangat besar sekali. Tapi tidak selesai sampai di situ. Nanti ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar,
Beliau adalah manusia yang paling sibuk, ya, paling sibuk memberikan syafaat kepada umatnya, memohonkan ampunan kepada Allah. Beliau Rasul kita, pemimpin kita, ya, Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan makna asyhadu alla ilaha illallah a'lamu wa a'taqidu bi qalbi wa ubayyinu li ghairi an la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah, ya, wa annahu ghaniyun amma siwa muftaqirun ilaihi kullu ma'adahu muttasifun bi kulli kamalin munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal lam yattakhid sahibatan wala waladan wala yumathilu fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi ahadan. Panjang sekali ya makna syahadat itu. Bapak, kita cerna sedikit satu persatu. Nah, makna syahadat itu yang pertama itu a'lamu wa a'taqidu bi qalbi. Saya mengetahui, ya. A'lamu annallaha a'lamu wa a'taqidu bi qalbi. Saya mengetahui bil burhani yakinan, mengetahui dengan penuh keyakinan berdasarkan dalil-dalil yang ada, ya. Dalil itu artinya mengetahui dari Al-Qur'an dan hadis, ya. Wa ataqidu dan meyakini biqalbi dengan hatiku, i'tiqadan jaziman dengan keyakinan yang mantap, la taraddudu fihi tiada keraguan padanya. Wa ubayyinu li ghairi ay uqirru bil lisani, mengikrarkan, jadi dinyatakan, diucapkan dengan jelas. Jadi syahadat itu begini, saya mengetahui bahwa Allah itu satu, la ilaha illallah. Nah itu harus kita cari tahu dalilnya. Apa sih dalilnya Allah itu satu, ya kan? Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu dia satu, bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menjadikan siang dan malam, ya. Itu a'lamu bil burhani yakinan. Jadi keyakinan kita itu bukan keyakinan kosong, tapi harus didasari dengan burhan, dengan dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Syahadat itu ubayyinu li ghairi, ya. Mengikrarkan sekiranya orang lain itu mendengar ucapan kita. Jadi syahadat itu nggak sah kalau kita cuma sendiri. Nah ini khusus ya, maksudnya khusus bagi orang yang non muslim mau masuk Islam. Nah itu harus disaksikan. Nggak bisa dia sendiri asyhadu la ilaha illallah. Gue udah Islam, nggak bisa. Nah itu harus ada persaksian. Ya, jadi ubayyinu li ghairi. Jadi sekiranya yang lain itu mendengar kalimat persaksiannya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk apa mengatakannya itu? Tadi anna la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, bahwa tiada yang pantas disembah secara hak, secara benar, fil wujudi dalam kenyataannya, dalam bentuk nyatanya, illallah kecuali Allah. Jadi yang pantas disembah, yang pantas dilayani itu hanya Allah. Itu kita ikrarkan. Dalam sifat wajib yang 20, Allah itu memiliki sifat mukhalafatu lil hawaditsi. Memiliki sifat yang tidak sama ya dengan makhluknya. Berbeda dengan makhluknya. Nah, jadi fil wujudi kita yakini Allah itu ada. Bagaimana cara kita meyakini Allah ada? Melalui ciptaannya. Adanya bumi dan langit itu adalah ciptaan Allah. Itu adalah karena kuasanya Allah. Adanya kita itu adalah kuasanya Allah. Nah, itulah bukti adanya Allah. Itu. Terus wa annahu ghaniyun amma siwahu. Kita yakinkan dalam hati kita, ya, makna syahadat, ya,
kita yakinkan bahwa Allah itu Ghaniyun, maha kaya. Secara ini maha kaya atau tidak membutuhkan, tidak memerlukan amma siwahu, dari selain Allah. Tidak, Allah bisa melakukan semuanya sendiri, ya. Tapi Allah sanggup mengurus seluruh alam ini, ya. Memberi rizki, menghidupi seluruh alam ini, Allah sanggup. Nah, itulah sifat qadirnya Allah, ya. Ghaniyun, dan Allah sanggup, dan Ghani, Allah maha kuasa, dan Allah tidak memerlukan bantuan siapapun, ya. Karena itu tadi Allah itu satu ahad, satu sifatnya, satu zatnya, satu af'alnya, satu pekerjaan, semuanya satu, ya. Muftaqirun ilaihi kullun ma'adahu, dan selain Allah, semua selain zat Allah itu sangat butuh kepada Allah. Jadi tadi hubungannya seperti itu. Allah tidak butuh kepada makhluk, tapi makhluk butuh kepada Allah. Kita makhluk Allah bukan? Maka kita butuh kepada Allah, ya. Itu makna dari syahadat. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita lanjut masih di makna syahadat yang pertama. Mungkin nanti ya, sebelum mulai pengajian kita awali dengan pembacaan rotib, ya. Ya. Udah ada yang tahu rotib? Mungkin ada yang pernah dengar rotib apa? Jadi supaya ada pembukaan cahaya sebelum kita menerima cahaya, gitu. Jadi kita amalkan dulu amalan zikir, ratib sebentar. Setelah itu baru kita belajar, gitu. Ya, semoga dengan keberkahan itu semua, ilmu yang kita pelajari ini mudah diserap ke dalam pikiran dan hati kita, ya. Kata Imam Syafi'i juga gitu, ikatlah gembalamu dengan tali yang kuat. Kalau gembala nggak diikat, kabur kan? Gembala, tahu kan gembala, kita lagi ngangon kambing, nggak diikat sama kita asik kan tidur, tahu iya kambing gue mana nih, hilang. Nah, seperti itu pun ilmu. Maka ilmu itu harus diikat dengan kitabah, dengan catatan, ya. Khawatir kita ada lupa atau bagaimana, kita bisa lihat catatan, gitu. Atau ketika pulang dari sini bubar, sampai ke rumah kita bisa ulang kembali supaya terus melekat di dalam pikiran kita, ingatan kita, dalam hati kita, diulang terus. Jadi nggak beres dari sini udah aja, tapi sampai ke rumah baca lagi sebentar, diingat-ingat lagi, baru main, gitu. Ya, insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan makna syahadat yang pertama. Ya, insya Allah sebelumnya kita akan mulai dengan pembacaan rotib al-atos. Ya, semoga nanti keberkahan kita dapatkan dan lebih dimudahkan lagi untuk menyerap ilmu yang kita pelajari. Muttasifun bikulli kamalin, wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu ya. Ya dzal jalali wal ikram, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna istawda'naka ma 'allamtanahu faradudhu lana 'inda hajatina wa la tansanahu ya arhamar rahimin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli qutri unsa wa dakar. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman washrah lana sudurana wa yassir lana umurana
واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ومعلمينا ولمن أحسن إلينا ولمن اجتمعنا هنا بسببه ولأجله ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Ada yang punya saran apa tambahan lagi gitu nanti? Oh ya baca roti tadi ya. Kalau tadi kan sering ya di pesantren itu suka baca kan?